Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Adip Rahmat. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengapa JDID berhenti beroperasi di Indonesia dari perspektif studi kelayakan bisnis. Nah, saya akan menganalisis aspek pasar, pemasaran, teknis, manajemen, SDM, finansial, lingkungan eksternal, dan risiko, kemudian memberikan rekomendasi agar kondisi serupa dapat dicegah. Menurut saya, penutupan GDID tidak cukup dijelaskan dengan mengatakan bahwa perusahaan kalah bersaing. GDID berhenti menerima pesanan pada 15 Februari 2023 dan menghentikan seluruh operasional pada 31 Maret 2023. Sebelumnya, perusahaan menghadapi perubahan bisnis digital yang cepat, persaingan e-commerce, serta tekanan untuk memperbaiki margin dan arus kas. Dari sudut pandang studi kelayakan bisnis, masalah seperti ini lebih tepatnya dilihat sebagai ketidaksesuaian antara model bisnis, struktur biaya, kondisi pasar, dan arah strategi perusahaan. Namun, kapabilitas logistik dan supply chain yang dimiliki JDID tetap mempunyai nilai untuk dikembangkan. Nah, kronologinya seperti ini. JDID mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2015 dan berkembang cukup cepat. Namun memasuki 2022, tekanan profitabilitas meningkat dan perusahaan mulai melakukan efisiensi. Pada Desember 2022, sekitar 200 karyawan atau 30% workforce terkena PHK. Nah, kemudian pada Februari 2023, JDID berhenti menerima pesanan, dan pada 31 Maret seluruh operasional dihentikan. Jadi terlihat pola ekspansi, tekanan profitabilitas, efisiensi, lalu exit dari pasar. Dari aspek pasar, e-commerce memang memiliki potensi yang besar, tetapi pasar yang besar tidak otomatis berarti bisnisnya menguntungkan. Konsumen memiliki banyak pilihan dan mempertimbangkan harga, promo, pilihan produk, kecepatan, pengiriman, serta pengalaman aplikasi. Karena itu, GDID harus mampu menjaga loyalitas pelanggan dan memastikan nilai yang dihasilkan pelanggan lebih besar daripada biaya untuk mendapatkannya. Dalam konteks ini, pertanyaan bukan hanya apakah ada pasar, tetapi apakah pasar tersebut mampu menghasilkan margin cukup untuk membuat bisnis berkelanjutan. Nah, dari sisi teknis dan teknologi, warehouse fulfillment dan logistik merupakan kekuatan penting JDID. Namun, infrastruktur tersebut juga membutuhkan investasi dan biaya tetap yang besar. Jika utilitas warehouse rendah, biaya transaksi akan meningkat. Jadi teknologi tidak otomatis membuat bisnis layak. Teknologi harus dinilai berdasarkan efisiensi, skalabilitas, dan return yang dihasilkan. Dari sisi manajemen dan SDM, perusahaan industri digital membutuhkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat. PHK sekitar 200 karyawan menunjukkan adanya tekanan untuk menyesuaikan struktur organisasi dan biaya. Dalam studi kelayakan SDM, yang dinilai bukan hanya jumlah karyawan, tetapi juga kompetensi, produktivitas, struktur organisasi, dan biaya SDM. Menurut saya, perusahaan juga perlu memiliki early warning system, sehingga keputusan efisiensi, pivot, atau exit dapat dilakukan sebelum masalah yang menjadi terlalu besar. Nah, aspek finansial menjadi salah satu titik yang paling penting. Perusahaan harus menjaga hubungan antara pendapatan, biaya, dan arus kas. Dalam bisnis e-commerce, biaya seperti promosi, custom acquisition, logistik, warehouse, dan teknologi dapat sangat besar. Jika pertumbuhan belum jika pertumbuhan penjualan belum menghasilkan margin yang sehat, maka semakin besar bisnis justru dapat semakin besar pula kebutuhan modalnya. Karena itu, sebelum melakukan ekspansi, perusahaan perlu mengajukan break even, kebutuhan modal kerja, burn rate, dan skenario jika pertumbuhan melambat. Selanjutnya adalah aspek eksternal. Dari sisi ekonomi, suku bunga dan daya beli dan kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan dan biaya modal. Nah, dari sisi industri, persaingan e-commerce sangat tinggi dan konsumen memiliki banyak alternatif. Dari sisi yuridis,
Perusahaan digital harus menyesuaikan diri dengan regulasi perdagangan elektronik, perlindungan konsumen, data, dan perpajakan. Sedangkan dari sisi lingkungan, aspek seperti packaging, warehouse, delivery, dan reverse logistik juga perlu diperhatikan. Artinya, studi kelayakan harus mempertimbangkan perubahan lingkungan bisnis, bukan hanya kondisi saat ini. Dari aspek risiko, beberapa risiko utama GDID adalah perang harga, benar yang tinggi, utilitas warehouse yang rendah, perubahan regulasi, risiko teknologi, dan perubahan perilaku konsumen. Risiko tersebut seharusnya diidentifikasi sejak awal dan diberikan mitigasi, misalnya menggunakan third party logistik, melakukan investasi secara bertahap, serta memantau indikator seperti cash runway dan utilitas warehouse. Prinsipnya adalah risiko yang masih bisa dikendalikan harus diantisipasi sebelum menjadi kerugian yang besar. Nah, berdasarkan seluruh aspek tadi, saya menilai pasar masih menarik, tetapi persaingannya tinggi. Dari sisi teknis, CDID memiliki kapabilitas logistik yang cukup kuat. Dari sisi manajemen dan SDM, perlu diperlakukan transformasi yang lebih cepat. Sedangkan dari sisi finansial, tekanan margin dan cash flow menjadi masalah utama. Maka kesimpulan saya, model marketplace lama JDID tidak lagi layak untuk dipertahankan dalam bentuk sebelumnya. Tetapi kapabilitas logistik, supply chain, dan data masih dapat menjadi dasar untuk memulai model bisnis baru. Nah, ada 5 rekomendasi. Yang pertama, lakukan studi kelayakan dan unit economics sebelum melakukan scale up. Kedua, jangan hanya bergantung pada model marketplace. Kapabilitas logistik dapat dikembangkan menjadi bisnis B2B, logistik atau supply chain. Nah, yang ketiga, gunakan pendekatan asset light. Misalnya, memanfaatkan 3PL sebelum membangun kapasitas yang besar. Nah, keempat, jadikan cash flow sebagai KPI utama, bukan hanya jumlah transaksi atau GMV. Kelima, bangun early warning system agar perusahaan dapat melakukan efisiensi atau pivot sebelum terjadi krisis. Intinya pertahankan kapabilitas yang menjadi keunggulan, tetapi ubah model bisnis menjadi economics-nya yang tidak lagi sehat. Nah, kesimpulannya, kasus GDID menunjukkan bahwa pasar yang besar, brand yang kuat, dan teknologi yang baik belum cukup untuk menjamin kelangsungan bisnis. Studi kelayakan harus melihat seluruh aspek secara terintegrasi, dan kelayakan bisnis juga perlu dievaluasi kembali ketika kondisi lingkungan berubah. Pelajaran utama dari kasus ini adalah pertahankan kapabilitas inti, disiplin pada unit economics, dan lakukan pivot sebelum terlambat. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.